Kisah pertarungan Daud dan Goliat telah memasuki budaya dan bahasa kita sebagai metafora tentang kemenangan yang tidak mungkin dalam sebuah peperangan antara dua kubu yang tidak berimbang. Goliat sebagai petarung sejati yang memiliki berbagai keunggulan seperti fisik yang raksasa, pengalaman bertarung yang banyak, dan memiliki perlengkapan perang yang terbaik di masa itu. Sedangkan Daud di posisi yang berlawanan dalam semua aspek keunggulan yang dimiliki oleh Goliat dan dianggap sebagai underdog. Narasi yang terdapat dalam 1 Samuel 17 menceritakan kehadiran Daud di lembah Terbatin itu bukan sebagai pasukan perang yang siap bertempur, tapi untuk mengunjungi kakak-kakaknya yang sedang berperang. Karena melihat Goliat yang telah berhari-hari mengolok pasukan Israel yang ketakutan dengan intimidasi dan terornya, Daud memberanikan diri untuk menantangnya. Daud memasuki medan pertempuran dengan bermodalkan 5 buah batu yang diambil dari lembah Terbatin, ali-ali sebagai tali pelontar, dan tongkat gembala. Dengan keyakinan bahwa Allah berperang bersamanya, Daud berhasil menumbangkan Goliat, sang raksasa itu. Narasi yang indah ini punya pesan-pesan aplikatif yang bisa diterapkan dalam menghadapi raksasa dalam kehidupan kita. Banyak raksasa diizinkan Tuhan memasuki kehidupan kita dalam berbagai bentuk. Mungkin itu bisa berkaitan dengan sakit penyakit, masalah rumah tangga, anak-anak yang bermasalah, atau kehilangan orang yang penting dalam hidup kita, dan juga lain-lain. Memang mudah berbicara permasalahan kalau itu berkaitan dengan orang lain. Tapi kalau raksasa itu yang menghadang langkah kita, maka ceritanya berbeda. Ada 5 poin atau kita sebut saja 5 batu yang bisa diambil dari kisah Daud menaklukkan Goliat yang bisa kita pakai dalam menghadapi raksasa dalam kehidupan kita. Batu pertama, fokus. Fokus yang dimiliki oleh pasukan Israel dan Saul berbeda dalam pertempuran itu. Pasukan Israel berfokus kepada Goliat yang berperawakan raksasa, punya pengalaman bertarung yang berjubel, dan perlengkapan perang yang canggih, sehingga membuat mereka menjadi ketakutan. Tetapi fokus daripada Daud adalah kepada Allah pencipta semesta alam yang memiliki kuasa lebih besar daripada raksasa manapun. Fokus ini membuat Daud memiliki keberanian untuk menghadapi Goliat. Fokus kepada Tuhan membuat kita percaya diri dan yakin bahwa apapun masalah yang dihadapi pasti tidak lebih besar dan berkuasa dari Allah kita. Fokus kepada Allah membuat kita berani dan mampu memberikan ketenangan menghadapi masalah apapun yang datang menghampiri kita, karena Allah lebih besar daripada masalah. Max Lucado mengatakan, fokus kepada raksasa kita kalah, fokus kepada Allah raksasa kalah. Batu yang kedua adalah persistence atau keteguhan hati. Ketika Daud sampai di medan pertempuran, ada beberapa orang yang menjadi distraksi atau pengganggu fokus daripada Daud. Pertama, pasukan Israel yang terus membesar-besarkan kehebatan Goliat, serta Eliab kakaknya yang ketika mendengarkan pernyataan keberanian Daud, berusaha mengecilkan hati Daud dengan mengingatkan bahwa ia hanya seorang gembala. Tapi Daud tidak terpengaruh kepada pembicaraan mereka, dan keberanian Daud tidak luntur karena dia memiliki keteguhan hati yang tidak tergoyah. Masalah datang dalam hidup kita dalam berbagai bentuk. Ada yang hanya sesaat dan pergi. Ada yang datang bertahan dan lama yang mungkin menguras emosi, tenaga, pikiran, dan juga iman kita. Hal-hal tersebut merupakan distraksi yang bisa menghilangkan fokus kita kepada Allah. Untuk itu, persistence atau keteguhan hati menjadi penting dalam menghadapi raksasa dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah tahu kapan masalah akan berakhir, tapi keteguhan hati untuk terus berfokus kepada Allah yang akan terus memberikan keberanian dan kekuatan bagi kita. Masalah tidak akan mengusai kita jika kita memiliki keteguhan hati untuk terus berfokus kepada Allah. Batu yang ketiga adalah count your blessing. Ingat kembali pengalaman masa lalu di mana Allah pernah menyertai kita. Pada saat Saul, Raja Israel, meragukan kemampuan Daud yang ingin maju bertarung dengan Goliat, Daud menceritakan momen beruang dan singa yang pernah dialaminya, bahwa Daud memiliki pengalaman keberhasilan menaklukkan singa dan beruang untuk melindungi domba-dombanya. Momen beruang dan singa adalah jangkar pengingat bagi Daud tentang penyertaan Tuhan dalam sejarah hidupnya. Keyakinan Daud bahwa Allah yang sama yang meluputkan Daud dari momen singa dan beruang
Itu juga yang akan memenangkan pertarungan melawan raksasa Goliat. Kita pun pasti memiliki momen singa dan beruang dalam kehidupan kita. Ingatlah itu pada saat raksasa menghadang langkah hidup kita, bahwa Allah yang pernah menyertai dan memberikan kemenangan bagi kita di masa lalu masih tetap sama yang akan meluputkan kita dari masalah besar yang sementara kita hadapi. Batu keempat adalah equipment atau perlengkapan perang. Saul memberikan perlengkapan perangnya, baju sirah dan pedang kepada Daud. Tapi ia menolak untuk memakainya karena tidak cocok. Daud memasuki medan tempur dengan pakaian gembala, ali-ali dan tongkat gembalanya. Karena perlengkapan yang ada di tangannya yang paling dikuasainya, bukan perlengkapan perang milik Saul. Setiap kita diciptakan secara unik oleh Tuhan. Jalan hidup kita diatur secara khusus dan berbeda tanpa disadari. Sebenarnya merupakan proses untuk membentuk dan memperlengkapi kita secara unik. Kita tidak harus menjadi orang lain atau mengikuti jejak langkah orang lain untuk mengalahkan raksasa dalam kehidupan kita. Pengalaman orang lain bisa dijadikan pembelajaran, tapi ketika memasuki pertempuran kita, bertempurlah secara terbaik dengan apa yang kita miliki dan biarkan Tuhan melakukan yang sisa. Dan batu kelima adalah perspektif atau cara pandang Daud ketika memasuki pertempuran. Pada saat Goliat melihat Daud memasuki medan pertempuran, Goliat mulai mengintimidasi dan meneror Daud dan berkata, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud tidak bergeming, ia pun membalas, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud tidak berpikir bahwa pertarungan itu adalah miliknya, namun pertarungan adalah milik Tuhan. Daud hanya alat yang dipakai Tuhan untuk terlibat di dalam pertarungan. Sudut pandang ini membuat reaksi terhadap hasil pertarungan yang berbeda. Kemenangan yang dimiliki oleh Daud tidak membuat dia bertepuk dada dan mencuri kemuliaan dengan menjadi jumawa. Kemuliaan hanya diberikan kepada Allah Israel. Sudut pandang melihat kehidupan kita sebagai alat untuk menjalankan tujuan-tujuan yang ditetapkan Tuhan membuat seluruh persepsi kita tentang hidup menjadi berbeda. Memiliki perspektif bahwa kehidupan kita adalah milik Tuhan, maka kita pasti yakin masalah pun merupakan bagian dari proses yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi semakin lebih baik bagi tujuan-tujuannya. Sehingga kegagalan bukan menjadi akhir dari segalanya, karena pasti bertujuan memberikan pelajaran bagi kita. Jika ada satu pintu yang tertutup, maka pasti Tuhan akan membukakan pintu dan yang menyediakan alternatif yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau ada raksasa menghadang jalan hidup kita, ingat, peperangan ini bukan milik kita, tapi peperangan ini adalah milik Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang bebas dari masalah, tapi janjinya adalah penyertaan. Jika ada masalah yang diizinkan Tuhan memasuki kehidupan kita, ingat 5 batu yang diambil dari narasi Daud dan Goliat. Tuhan Yesus memberkati.